Ya, masih bersama kita di sini pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Pak Menteri, kita tadi masih bahas ya, artinya betul-betul ini niat mulia dari negara ingin kemudian memberikan rumah layak huni, salah satunya melalui proyek Meikarta yang memang sebelumnya kita tahu ada beberapa masalah, tapi saat ini ada optimis betul bahwa kedepannya ini akan bermanfaat bagi rakyat. Ya, Maria, saya senang sekali kamu bertanya dengan bebas. Perasaannya happy kan bisa nanya sama menteri. Terima kasih, tidak ada batasan, Pak. Nggak ada batasan kan? Mengkritik juga boleh, mengkonfirmasi juga boleh. Justru kita membangun Indonesia yang demokratis ya, yang juga ada check and balance. Dan media adalah benar-benar jangan cuma basa-basi, pilar demokrasi, gitu ya. Dan kami tahu kok, kami juga pasti ada kekurangan. Ya. Tapi kalau saya ditanya apakah optimis, bayangkan ya saya bersyukur ya, puji Tuhan diberikan ide ini untuk menjawab ini. Coba kalau tidak ada Meikarta, ya, bagaimana ada tempat yang sangat strategis, ya, di pusat industri di Kerawang Bekasi, yang termasuk paling besar dan paling padat dan terus bertambah. Kemarin saya dengar dari Pak KDM dan Bupati, terus bertambah investasinya, terus bertambah pabriknya. Terus saya tanya dengan Pak Bupati kemarin, boleh tanya, ada nggak Anda program untuk perumahan? Nggak ada. Terus bagaimana caranya? Oke, mau nggak kita gotong royong? Kalau kita bicara subsidi, ini rakyat Bekasi, ini rakyat Jawa Barat, ini rakyat Indonesia. Ayo kita sama-sama gotong royong. Kan begitu. Orang di sini industrinya meningkat, investasinya meningkat, otomatis buruhnya meningkat. Nah, ada kawasan seperti ini, nggak ada lagi. Meskipun ada masalah izin sebelumnya. Kamu ini orangnya bagus sekali. Saya rasa nanti calon konsumen Meikarta harus terima kasih sama Maria. Kenapa, Pak? Karena kamu mengingatkan soal terus izin masalah hukum itu bagus sekali. Itu pertanyaan publik ya, yang kemudian memang kita minta pencerahan gitu, Ya. Bapak Menteri. Apakah masih kurang saya datang ke KPK kemarin dan KPK menyatakan clear and clean? Buat kamu sudah cukup atau ada, bukan perlu kamu wawancara KPK. Saya rasa itu bagus. Karena saya sudah datang ke KPK dan KPK menyatakan juru bicaranya clear and clean, tapi kamu nanya terus. Untuk memastikan ke depannya tidak akan ada. Berarti tadi omongan itu masih belum pasti juga kan? Ini kamu perlu undang juga, supaya itu mungkin bagus. Karena saya udah konferensi persnya itu di KPK, bukan di kantor saya. Kan gitu, tapi kamu kan tanya terus kan gitu. Saya memastikan, Pak. Artinya Anda meyakini ini adalah win-win solution gitu ya? Sangat penting omongan KPK itu. Karena saya kalau KPK bilang nggak boleh, bermasalah, saya stop. Itu Ingat, ya. oh iya dong, kita jangan nanti, bagaimana nanti, itu kan kepastian hukum buat siapa? Buat developer. Buat siapa? Konsumen, rakyatnya. Buat siapa? Perbankan. Itu kan mata rantai daripada perumahan itu besar sekali. Nggak ada yang Anda takutin ya, Pak ya? Enggak lah, takut sama Tuhan. Takut sama presiden juga. Nah, ini baru jawaban yang benar. Ini baru jawaban yang benar. Iyalah, masa sama presiden nggak takut ya kan? Jadi artinya kalau kemudian nanti ada yang membawa ini sebagai, atau menganggap ini sebagai keputusan politis, atau kemudian nanti jabatan Anda dipertaruhkan. Ya, saya rasa kita selalu koordinasi, sampaikan pikirannya, dan presiden tanya detail, dan saya juga konfirmasi kepada KPK, menurut saya itu langkah-langkah yang penting ya, untuk memberikan rasa aman, Ya, itu dia, Pak. kepastian kepada konsumen. Sangat penting sekali. Dan saya bersyukur KPK itu memberikan statement yang clear and clean di gedung KPK. Saya pikir itu penting. Baru berikutnya kan soal izin. Ya. Saya mendatangi kediaman Pak KDM di Bandung. Ya. Jadi saya tanya di situ, saya bawa juga developernya. Saya bawa ke KPK, saya bawa 3 jam di KPK. Saya bawa juga ke tempatnya Pak KDM di Bandung. Boleh dicek semua, ada di videonya, ada lengkap. Dan Pak KDM mendukung. Jadi mengatasi ya backlog rumah itu ya, Pak, 50 juta jiwa kalau tidak salah ya. Ya, tadi kan kita sudah omong angkanya. Kamu tadi mengatur bagus, ada 3 lokasi, 1 lokasi 10 hektar, setiap lokasi ada 18 tower, setiap tower ada 18 lantai, lantai 1 sampai 3 itu buat pertokoan, pendukung, di setiap lokasi itu ada masjidnya, ada kantor polisi, ada buat kesehatan, ada buat sekolah anaknya. Bagus kan? Jadi kalau kita lepas aja, kita drive dari awal, pemerintah hadir dari awal, dari proses perizinan, hukum, izin, desain. Itu dia. Jadi kita harus hadir, kita jangan lepas tangan. Ini bagi dari percepatan gitu kan ya.
Karena harus, gini Pak, ya, ada juga yang kemudian ingin saya tanyakan terkait dengan adanya Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. ya, Presiden meminta dibentuk ini. ya, tentu semua badan-badan yang dibentuk apapun untuk percepatan kan bagus aja. Ini apa sih Pak? Sebenarnya kan sudah ada ya kementerian baru. Ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ya. Mengapa perlu badan lain? Ya, kita Badan saingan atau apa ini? enggak, kan kalau presiden itu kan punya visi yang bagus. Beliau ini selalu gambarkan kayak tadi malam, beliau ini kan selalu maunya benar, cepat, efektif, efisien. Jadi itu menurut saya suatu pemikiran-pemikiran pemimpin yang sangat visioner dan problem solver. Coba lihatin bagaimana kita dalam waktu singkat bisa swasembada pangan. Ya, jadi saya rasa itu langkah-langkah yang strategis ya, yang kalau saya melihat Pak Prabowo itu pro rakyat, dan kita lihat juga kepastian hukum. Tadi kamu tanya bagaimana kepastian hukum kan bagus sekarang. Kalau pengusaha yang benar nggak perlu takut. Tapi kalau yang nggak benar, ya hukum ditegakkan, tidak boleh tebang pilih kepada siapapun. Kan itu udah dibuktikan kan? Iya. Emang sejak kapan ada 4 juta lebih tanah negara yang digunakan ilegal diambil oleh negara dan digunakan sesuai pasal 33 untuk kepentingan rakyat Indonesia, tanah, air, bumi. Saya rasa banyak yang bisa menghafalkan, banyak yang bisa mempidatokan, tapi yang melaksanakan dengan konsekuen Presiden Prabowo. Dia lakukan kan? Ini siapa nanti yang akan memimpin Pak badan ini? Pak Prabowo atur semuanya. Karena kan kita tahu ini diungkapkan oleh wakil menteri Anda pada saat Ya, saya menghadiri Pak Presiden Prabowo itu akan mengatur semuanya dengan baik. Ini sudah disepakati artinya? Kalau Presiden Prabowo itu mengatur pasti baik. Terima aja. Terima aja, oke. Oke, karena hingga saat ini Pak, meski sudah banyak hal yang dilakukan, nampaknya impian untuk mempunyai rumah bagi kalangan kami nih, kalangan menengah, kok masih sulit saja gitu ya. Kita tahu betul upaya Anda untuk kalangan... Boleh tahu nggak, kamu supaya saya nggak salah kasih komen ya. Kamu itu udah punya rumah belum? Rumah keluarga Pak, saya juga sulit nih Pak. Tapi belum punya rumah sendiri belum? Berarti masih sama orang tua. Oke. Izin ya, karena itu ada aturannya. Kamu tuh menengah atau MBR. Kamu, maaf ya, penghasilannya di bawah 12 atau di bawah 14 nggak? Nah, yang aturannya seperti apa Pak untuk yang kalangan menengah? Nah, ini jadi nggak, justru di situ saya mesti tahu dulu penghasilan kamu berapa. Dari situ saya baru tahu kamu masuknya ke MBR atau tidak. Ini bisa 3 jam Pak kalau misalnya... Nggak, cuma ngomong satu angka aja saya udah bisa jawab kamu masuk apa enggak. Kamu sebut satu angka, saya udah bisa tahu kamu masuk ke situ atau tidak. Masalahnya banyak kalangan Pak, Gen Z ini gajinya kemudian juga di atas 12 juta gitu ya. Tapi karena gaya hidup, mereka juga kemudian kesulitan untuk beli rumah. Nah, ini bagaimana upaya dari kementerian Anda Pak untuk mengatasi ini? Ada tidak sih subsidi bagi mereka yang berada di kalangan menengah? Jadi kalau gaji itu akan menentukan keadilan, penghasilan itu menentukan keadilan. Bahkan program Presiden Prabowo itu bagi yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, ya. Tapi dia tidak punya gaji, tapi punya penghasilan, tukang sayur, tukang bubur ayam. Bagi mereka kami paham Pak. Apa? Bagi mereka kami paham. Tapi Oke, bagi kalangan maksud menengah saya gimana? itulah bentuk keadilan. Berarti Bapak, Ibu udah paham kan bahwa itu bisa dilakukan. Jadi bukan hanya buka rumah subsidi ini yang dapat dan yang sudah dapat. Bukan hanya yang sudah dapat, hanya yang punya gaji. Yang nggak punya gaji juga dapat. Ini yang luar biasanya dari Presiden Prabowo. Sekali ini kan berbeda di situ. Pernah dengar nggak sebelumnya ART bisa dapat? Kalau perlu dokumentasi, foto videonya, orangnya saya hadirkan yang dapat. Target program 3 juta rumah itu artinya banyak yang mempertanyakan, sisanya kemana Pak? Apakah kemudian memang akan ada perubahan dari target atau bagaimana? Tentu kita punya target yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi targetnya 8%. Kita menuju ke arah sana terus-menerus. Ya, tentu kita harus menuju ke arah optimis terus-terusan. Membangun dan merenovasi rumah. Tahun lalu kita merenovasi rumah, itu dari APBN hanya 45.000. Tahun ini, 400.000. Artinya Pak Prabowo meningkatkan luar biasa. Ada 26,9 juta rumah rakyat yang tidak layak huni. Tahun lalu cuma 45.000, dinaikin 400.000. Banyak sekali. Di Jakarta nih, saya diskusi sama Mas Pram, gubernur ya, sama wali kota dan sebagainya. Kita bikin tuh di Kelurahan Menteng. Kelurahan Menteng itu ada sekitar 29.000 warga. 24.000 itu yang perlu sangat dibantu. Yang 5.000 berkecukupan. Ya di situ Mas Anin, Pak Ical, Gubernur Jakarta, Wapres termasuk saya tinggal di situ.
Jadi kesenjangannya sangat tinggi di situ. Jadi kita mulai membangun di sana, merenovasi sana, dan membuat kawasan Menteng Trenggulun itu menjadi kawasan ekonomi kreatif dan kuliner. Untuk semua. Kita hadir. Silakan dari tempat ini paling lama cuma 7 menit. Ngomongin Jakarta Pak Menteri, bagaimana? Jadi tidak ada anggaran Jakarta untuk merenovasi rumah rakyat yang tidak layak huni. Kita bantu. Tahun lalu cuma ada sekitar paling banyak 200. Tahun ini Pak Prabowo siapkan 3.000 untuk perbaikan. Naikinnya berapa? Dari 200 ke 300. Naikinnya 15 kali lipat. Berarti berapa? 1.500%. Mas Pram bantu buat yang lain-lainnya. Bagaimana bikin TOD dan sebagainya. Kita kolaborasi yang bagus. Saling membantu. Di Menteng Trenggulun, Pak Gubernur bantu soal yang lainnya, trotoarnya, jalannya apa, kita rumahnya. PNM itu bagus sekali ya, PNM Mekar dan SMF bantu memberikan permodalan bagi masyarakatnya, mengedukasi. Saya libatkan Ladies Bankers kemarin, ya ada 10 bank, mereka membina UMKM-nya. Ada Ikatan Arsitek Indonesia mendesain tuh anak-anak muda hebat tanpa dibayar serupiah pun juga. Saya rasa ini yang negara harus lakukan. Kolaborasi. Mesti ada leadership. Nggak bisa dilepas gitu aja mau ngawasin. Nggak bikin apa-apa yang mau diawasin. Padahal sudah bergerak cepat ya Pak, tapi kenapa masih ada badan percepatan? Ya nggak apa-apa. Mungkin supaya lebih cepat lagi. Positif aja. Oh, Iya untuk dong. mencapai target itu ya. Oke. Ya, harus lebih cepat lagi. Ya, itu tadi aja. membahas soal Jakarta Pak, karena banyak yang kemudian mempertanyakan juga di Jakarta saat ini sedang musim Kalau hujan. bertanya itu kan enak. Kalau bertanya itu kan kita harus dengar, kritik juga harus kita dengar. Itu dia Pak. Dan Ada sebagai nggak sih Pak pejabat rumah publik- subsidi untuk banjir? Nah, sesaat lagi dijawabnya ya. Ya. Kami jeda dulu. Bagus.